Nih, pertama kalinya gue akan bawa Fiji lagi. Posisinya baru di selesai ganti karpet dasar, guys. Halo semuanya, kembali lagi di Keki Banget Channel. Ngelanjutin dari beberapa video sebelumnya tentang gue finishing project pergantian karpet dasarnya Fiji. Di video kali ini gue akan ajak teman-teman semua untuk experience nih tentang gimana sih rasanya bawa Fiji lagi setelah dipasangin karpet dasar yang baru, guys. Nah, kalau dari part sebelumnya kita udah tahu nih penyakit yang muncul setelah pemasangan karpet dasarnya Fiji yang baru, yaitu lampu sen kanannya Fiji yang di luar nggak mau keluar, tapi yang di dalamnya malah nyalanya cepet banget, guys. Nah, kira-kira apa ya penyakitnya Fiji kali ini? Pada penasaran gak nih? Penasaran aja lah ya. Iya, daripada penasaran bareng-bareng, mari kita tonton video ini sampai habis biar kita tahu nih penyakitnya Fiji. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja here's the vlog. Nah, jadi kalau di video sebelumnya gue tuh bilang kalau di dalam indikator sen kanannya itu nyalanya cepet banget nih, kayak gini, guys. Maksudnya beda kan sama yang kalau kiri, yang kanan tuh kayak cepet banget gitu. Jujur pada saat itu gue nggak tahu, guys, masalahnya tuh ada di mana. Ini tuh gue megang-megang, ini gue cuma sotoy-sotoyan doang nih, nebak-nebak, karena memang gue belum pernah ngalamin ini sebelumnya. Waktu itu sih sempet ya lampu dashboardnya Fiji mati dan gak nyala, error gitu. Nah, kalau ini kan gue belum tahu nih lampu dashboardnya menyala atau mati. Yang gue tahu itu cuma lampu sen aja nih yang bermasalah. Waktu itu yang gue tahu adalah kelistrikannya bermasalah secara umum, tapi nggak tahu detailnya, guys. Nah, yang ini juga apalagi gue nggak tahu, jadi gue nyerah. Nah, ini mah ke bengkel lagi karena belum nemu solusi untuk listrikan pada saat itu. Jadi mari kita tinggalkan dulu dan kita lanjut untuk ngeberesin karpet dasar Fiji, guys. Jujur ini tuh kunci utama, guys, untuk menjepit, karena ini gripnya kencang banget, coy. Nih, kentut udah. Ini seharusnya sih buat sini ya. Nah, ini gue salah sih, karena gue kayaknya ngebautnya ini kurang rata, guys. Jadi susah banget dimasukinnya yang gak cocok, karena bautnya belum sepenuhnya masuk, guys. Jujur gue nggak tahu, guys, ini masangnya gimana, susah banget. Udahlah. Oke, guys, menyerah. Jadi kita beresin aja semuanya, terus kita langsung jalan dan kita beresin nih isinya mobil. Tutupnya nanti aja lah ya. Aduh, susah juga nih. Oke, jadi sekarang sudah selesai semua, guys. Jadi beginilah final look dalam kabinnya Fiji setelah dipasangin karpet dasar yang baru. Nah, gue antisipasi takut ada yang bilang tuh pelipitnya di pintu nggak begitu ketutup, pasti karena karpetnya ketebalan. Oh, tidak seperti itu nggak ketutup rata karena pengaitnya hilang. Kalau ada pasti rapat kayak yang di depan ini. Oke, guys, jadi dengan demikian project pemasangan karpet dasarnya Fiji yang baru is officially ended. Projectnya berakhir, tapi ada PR baru, yaitu lihat sendiri sen kanan Fiji pike. Oke, guys, so ini adalah pertama kalinya lagi gue bawa Fiji dengan keadaan Fiji habis di ganti karpet dasarnya. Sekarang sudah bawahnya tuh dia udah yang inian, guys, nih udah nggak bludru lagi, bludrunya udah di bawah. Jadi sekarang udah kulit sintetis gini. So, okay, let's go, guys.
setelah di Flingkut kemarin tuh banyak yang ngomong harusnya jangan di Flingkut, harusnya jangan di ini, nanti bau, nanti apa gitu guys. Tapi kan yang namanya habis dicat ya bau nggak sih? Jadi ya udah, memang sudah kodratnya seperti itu, terus lu mau kenapa gitu, tinggal disyukuri aja. Dan kalau bau itu kan ada obatnya, kan ada semprotan mobil. Sebenarnya bau catnya tuh tinggal sedikit aja, tapi bau tinernya sih nggak terlalu berasa banget ya. Kalau bau sih kan tinggal semprot. Terus nyalain AC, problem solve gitu guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belum gue masukin gigi. Wow, gue merasa seperti ada yang lengket banget nih, apaan ya? Jujur guys, ini tuh menurut gue kekedapannya semakin kedap. Nah tapi ya guys, ada yang error guys. Ternyata setelah gue ngeberesin karpet dasar, sepertinya karena kan ada beberapa kabel-kabel di dalam yang kesenggol-senggol gue. Sekarang itu lampu dim dan juga sen kanan gue tuh error guys. Jadi yang depan ya, dia tuh nggak nyala. Udah, jadinya sekarang error, nggak nyala tuh yang depan picek gitu loh. Dan gitu di dalam indikatornya yang sen kanan itu dia kedap-kedipnya cepet banget. Sih kayaknya error ya. Kayaknya kalau itu sih, kalau kelistrikan jujur gue nggak berani ngotak-ngatik. Jadi kayaknya setelah habis ini kan gue mau ngayap nih, tapi karena nggak ada waktu untuk ke bengkel, jadi ya udahlah sementara di jalanan gue hati-hati banget kalau misalkan mau belok kanan, karena sennya kan mati yang depan, kalau yang belakang sih nyala. Paling gue inin aja sih, apa namanya, soalnya termasuk hazard guys, hazard yang depan tuh juga dia nggak nyala gitu. Oke guys, mungkin jadi vlog gue ngeberesin lantai dasar Fiji cukup sampai sini dulu. Kedepannya tetap ikutin project-project yang bakal gue lakuin sama Fiji, karena memang jujur masih banyak banget yang harus gue lakukan sama Fiji. Kayaknya yang pertama akan gue lakukan itu nanti kalau sempet, kalau misalkan memang gue ada waktu untuk ke bengkel, gue akan bawa Fiji ke bengkel untuk ngeberesin kelistrikannya dia lagi, jalurnya dia lagi, terutama lampu-lampunya, karena kan itu terpenting banget buat di jalan. Kalaupun misalkan bisa hari ini, gue usahain hari ini, tapi kalau enggak ya udah paling minggu depan mungkin ya, pas Natal tanggal 25 kan gue libur tuh. Nah terus habis itu gue bakal beresin karet-karetnya Fiji, karet-karet terutama karet belakang tuh, karena kan kita udah tahu karet belakang itu dia udah bocor, makanya air kalau misalkan hujan tuh dia turun dari atas masuk ke dalam, jadi di kobangan apa namanya, di bagasi jadi suka basah guys gitu. Terus udah sementara itu dulu, sama paling pokoknya intinya karet-karet guys. Oke, terima kasih buat yang udah ngikutin gue dan subscribe juga gue gara-gara ngeliat gue ngerestorasi mobil gue. Semoga kalian suka sama videonya, dan mungkin ada yang
bermanfaat buat kalian. Mungkin ada juga yang jadinya terinspirasi untuk ngeberesin, semangat lagi untuk ngeberesin mobilnya dia, ngebersihin mobilnya, ngerawat mobilnya. Ya pokoknya kita berproses bareng-bareng ya guys. Terus stay tune terus di video-video gue. Kalau suka sama video gue, jangan lupa like. Kalau ada kritik dan saran, jangan segan-segan komen, karena gue seneng banget ngebacain komen-komen. Dan juga gue juga, apalagi kalau dapat saran-saran tuh gue sebenarnya seneng banget, karena ada insight baru buat gue belajar. Dan kalau nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari gue, jangan lupa subscribe. Terakhir, see you on another video. Bye-bye. By the way, sebelum closing, gue mau sharing sedikit karena waktu itu pas gue lagi ngeberesin karpet dasar Fiji, ada yang komen di TikTok gue kayak begini guys. Nah, ini pendapat gue. Gue sharing sedikit karena kebetulan ada yang nanya juga. Jadi sebelum gue ngangkut Fiji itu tepat setahun lalu nih, di bulan-bulan ini nih, karena sebentar lagi Fiji ulang tahun 1 tahun sama gue. Jadi di momen-momen ini nih, tahun kemarin gue itu memang gue nyari Starlet itu udah lama guys. Ceritanya itu memang benar banyak ada yang kontra juga pastinya, orang-orang sekitar gue. Nah untungnya kalau di gue sendiri yang kontra itu bukan dari keluarga gue guys, karena kalau dari keluarga gue sendiri mereka itu udah tahu Starlet Capsule ini impian gue dari zaman SMA. Dari pertama kali gue belajar mobil, gue belajar mobil sama kakek gue, dan kakek gue itu waktu itu menyarankan, kakek gue itu dulu itu montir, kakek gue tuh bilang kalau kamu tuh cocoknya pakai Starlet Capsule gitu. Nah kesini juga gue mikir iya juga ya, mobilnya bagus, bentuknya lucu. Terus kalau kata kakek gue yang seorang montir, Starlet Capsule itu lincah, mesinnya bandel katanya gitu. Dan Toyota tuh recommended banget lah untuk ngerawatnya. Dengan levelan si mobil tua itu, si Starlet tuh ngerawatnya lumayan cukup mudah guys gitu. Kalau kata kakek gue, nah jadinya gue ya udah memang gue pengen banget Starlet Capsule gitu. Dan keluarga gue pun tahu. Dan ketika gue punya uang, ya yang gue lihat otomatis Starlet Capsule guys, bukan mobil lain gitu. Jadi ketika ada kontra dari orang-orang lain, ya mereka kan bukan keluarga gue juga, ngapain harus gue terlalu dengerin gitu kan. Dan kalau misalkan lu ada dari keluarga atau gimana, nyaranin kayak beli mobil baru aja lebih bagus, nggak banyak jajan, mendingan duitnya buat DP, sisanya nyicil. Kalau gue sih gini ya, kalau mobil tua dibilangnya banyak jajan, iya benar banyak jajan. Tapi ketika lu kehabisan dana, ketika lu nggak punya uang, lu nggak pusing. Lu nggak pusing apa? Lu nggak pusing cicilan, udah diemin aja mobil lu sampai lu punya uang lagi, lu rawat lagi mobil lu danain lagi mobil lo. Tapi ketika lo beli mobil muda yang nyicil, ketika lo nggak punya uang, lo tetap harus diusahain punya uang. Untuk apa? Untuk bayar cicilannya tiap bulan guys. Kayak mending mana? Kalau gue sih mending mobil gue, ya udah kalau emang gue nggak punya dana, ya udah jogrokin aja tuh mobil gue tuh, nggak kemana-mana juga, ya kan? Nggak basi juga nih mobil gitu. Daripada gue udah mobil gue ngejogrok, terus gue nggak punya uang, terus gue nyicil, pusing bayar cicilan, nanti ujung-ujungnya apa, mobilnya ditarik juga sama aja, rugi. Jadi menurut gua kalau masalah nyicil nggak nyicil sesuai kemampuan lu dan sesuai tujuan lu mau beli mobil itu buat apa. Karena gua kalau gua beli mobil itu karena gua biar nggak kehujanan. Kalau misalkan memang gua butuh mobil untuk pergi jauh-jauh, gua yang penting nggak kehujanan, satu itu. Kedua, mobil gua gelinding. Ketiga, ya udah, gua udah mewujudkan salah satu impian gue. Kalau impian gue itu dulu, emang dari dulu seumur hidup gue pengen ngerasain punya Starlet Capsule. That's it. Semua tergantung diri lu sendiri guys, karena lu yang ngejalanin. Makanya waktu itu di Twitter gue juga gue bikin bucket list itu Starlet, dan gue juga sempat bilang gue harus semangat lagi cari uangnya karena Starlet Capsule nggak bisa ngutang guys gitu. Nah kalau misalkan masalah ngutang, banyak juga, ada juga yang ngomong mendingan duitnya buat lu DP, terus sisanya masih banyak, pasti nanti lu nyicil gitu. Bener juga kayak gitu, dapat mobil baru tapi beban nyicilnya guys. Nah belum tentu kan. Nah kebetulan kalau gue sih merasa bersyukur gue nggak ngikutin omongan orang lain, karena gue itu beberapa bulan lalu akhirnya resign dari tempat kerjaan gue, dan gue beberapa bulan career break
alhamdulillahnya pas karir break gue nggak pusing cicilan guys. Karena apa? Karena gue beli mobil cash, karena gue nggak ngutang. Coba gue ngebayangin kalau misalkan waktu itu gue ngikutin gengsi, gue ngikutin omongan orang, gue pengen mendingan ngutang gitu, gue kayaknya pas resign gue bakal susah banget karena gue harus cicil mobil bulanan gitu. Yang pada intinya semuanya tergantung diri lu sendiri. Kalau misalkan memang lu pengennya yang baru dan lu pengennya nyicil, ya udah nggak apa-apa juga, karena kan orang kan beda-beda tujuannya, dia punya mobil kan beda-beda. Ada yang butuhnya memang sesuai kebutuhannya dia, mungkin butuhnya yang mobil yang baru, terus mungkin milihnya pengennya mobil dan kepengenannya dia apa, sesuai kebutuhan dan kepengenannya dia apa. Ya kalau misalkan memang dia butuhnya mobil baru dan pengennya mobil baru, ya udah nggak usah milih mobil tua. Pokoknya intinya sesuai diri lu sendiri aja lah, mau ngutang mau cash ya itu kan urusan masing-masing, hak orang juga mau beli. Gue nggak nyalahin nyicil, gue nggak nyalahin cash. Ya kalau misalkan lu mampunya cash yang murah atau lu mampunya nyicil yang baru, ya udah bebas-bebas aja sih. Kalau menurut gue mah semua tergantung lu, terserah lu dah lu mau beli apa kek. Yang salah itu kalau ngejudge orang lain, lu kenapa nggak beli ini, lu kenapa nggak beli itu. Hey, semua orang itu kalau beli sesuatu pasti udah dipikirin masing matang-matang guys. Ya lu, jadi kalau orang beli sesuatu, lu nggak usah, kalau lu nggak ngedanain dia, kagak usah komen, kagak usah nyalahin kenapa lu nggak beli yang baru, kenapa lu nggak beli yang itu. Hey, lu nggak tahu guys ekonominya dia, lu nggak tahu tujuannya dia, lu nggak tahu kebutuhannya dia, lu nggak tahu keinginannya dia. Jadi Oke, back to the topic. Apa kabar Vigi sekarang? Ini kabarnya guys. tuh bukan nggak bisa masang lagi kalau habis bongkar, bisa masang, tapi kalau udah dipasang ada aja yang mati. Pice nih. Jadi guys, sekarang ini gua yang nyala depan doang, sebelah kiri doang, yang kanannya nggak nyala nih. Jadi ya udah. Pice sebelah. Terus ternyata lampu dashboardnya juga mati guys, semuanya kayak gini. Berarti ini adalah kedua kalinya lampu dashboardnya Vigi error guys. So kali ini kita punya project yang secara tiba-tiba akan kita lakukan terhadap Vigi guys. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Tapi tetap ikutin terus perjalanan gue dan Vigi. See you on another video. Bye bye.